Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriani dengan NIM 174404005 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum konseling individual yang diampu oleh Ibu dosen Nur Fadila Umar SPD MPD. Pada permasalahan kali ini adalah kepercayaan diri rendah. Berdasarkan hasil identifikasi masalah mahasiswa yang ada di universitas tersebut, terdapat satu orang yang ingin diberikan suatu bantuan secara menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kembali. Kurangnya kepercayaan diri yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut ini disebabkan oleh sikap trauma. Rasa malu dan takut pada awal mula mahasiswa mengalami masalah kurangnya kepercayaan diri pada saat ia tampil ke depan kelas, lalu teman-temannya ini mengejek dan menertawakan. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan-hambatan mengenai potensi yang ia miliki. Bukan hanya itu saja, tetapi persepsi negatif yang ada di pikiran mahasiswa tersebut yang menjadi juga penghambat dia memiliki kepercayaan diri, mengembangkan atau meningkatkan kepercayaan diri, karena menurutnya ia merasa bahwa ketika ia percaya diri tampil ke depan dan mengalami kesalahan, ia menganggap juga bahwa dosen ini yang mengajar akan memarahi dan menurunkan nilainya sehingga nilainya tersebut error di mata kuliah tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa ia kurang percaya diri. Berdasarkan dari wawancara yang saya lakukan, maka saya dapat merekomendasikan menggunakan pendekatan REBT dengan teknik cognitive restructuring. Teknik ini merupakan teknik untuk mengubah cara pandang negatif individu untuk merestrukturisasi pikiran-pikiran negatif dengan hal tertentu yang hasilnya tidak produktif dan mengganti dengan pikiran-pikiran positif untuk mencapai hasil yang lebih produktif. Selanjutnya pelaksanaan konseling individual untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh konselor tersebut. Iya kak, ada perlu sama kakak. Perlu apa itu? Saya mau konseling individual kak, bisa? Kamu mau di konseling individual? Kalau tidak salah kamu mahasiswa BK kan? 2019 yang tinggal di Merpati. Iya kak, kenapa kakak bisa tahu saya tinggal di Merpati? Kak, saya sudah takut juga kita marah. Kenapa saya mau marah? Santai saja deh. Saya hanya bercanda gitu, kakak bercanda. Iya kakak, ini pintar sekali bercanda. Kamu bisa saja. Iya kak. Kamu bisa saja. Oh iya, sebelum itu kita akan jual dulu ya. Iya kak. Jadi kita akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Ya. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, misalnya mau sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita akhiri sementara konseling kita dan akan dilanjutkan di hari yang akan disepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita tidak bisa juga menyelesaikan konseling ini selama 2 jam. Jadi apakah kamu setuju dengan kontrak individual yang kakak berikan? Iya kak, saya setuju. Jadi apa ini dek? Iya jadi kak, sebenarnya saya setiap saya maju di depan disuruh sama dosen, saya selalu gemetar dan berkeringat dingin. Dan setelah saya maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar seperti menjaga. Tapi kak, saya sangat. Supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah kakak tanya-tanya sedikit? Iya boleh kak. Tadi kamu bilang bahwa rasa gugup akan meningkat kalau kamu di dalam kelas. Itu bukan hanya teman-temanmu, tapi ada juga dosen kamu. Kenapa bisa begitu? Iya kak, saya takut melakukan kesalahan di depan dosen. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen itu memarahi kamu kalau melakukan kesalahan saat tampil presentasi di depan kelas? Tidak bukan, saya tidak dimarahi. Hanya saja setiap saya tampil di
merasa takut melakukan kesalahan di depan dosen. Saya takut nanti nilai saya jelek, Kak. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini kamu berpikiran kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas akan diberikan nilai jelek dengan dosen kamu. Iya, Kak, karena saya pikir dosen itu tidak suka sama saya karena saya melakukan kesalahan. Itulah kenapa saya tambah nervous, Kak. Oh begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Iya, Kak. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya malu dengan teman-teman karena saya belum berbicara. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling? Saya ingin sekali berbicara di depan orang banyak, Kak. Dan kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak ingin gemetar, nervous, dan tidak ingin berteriak. Jadi saya tidak galak lagi saat berbicara. Tapi paling tidak, Kak, saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya atau menjawab, Kak. Ya, jadi tujuan konseling kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan kelas, berbicara di hadapan dosen dan teman-teman yang ditandai dengan kamu, yang tidak gemetar lagi, begitu berkeringat dingin lagi, tidak nervous, sehingga kamu bisa berbicara dengan baik tanpa terbata-bata. Iya, Kak, seperti itu, Kak. Kakak lihat nilai kamu bagus-bagus semua, tidak ada yang di bawah rata-rata. Ya, Kak, alhamdulillah bagus-bagus semua, Kak. Saya senang sekali saat tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya beruntung. Wah, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Ya, Kak, saya bahagia tapi sebenarnya sedih, Kak. Loh, makanya Kak, ini bahagia kenapa sekarang? Sedih, Kak, karena saya iri melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa percaya diri, tampil di depan orang banyak, berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya, Kak. Kenapa cuma bisa berbicara di depan umum saja? Oh seperti itu. Jadi di sini Desinar bisa ayat 30 ini, dan janganlah kamu ini terhadap karunia yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ maksudnya diberikan ayat ini adalah kita beritahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri hati terhadap yang dimiliki oleh orang lain, yang tidak dimilikinya, sebab akan timbul dampak negatif bagi kita. Mungkin akan timbul sikap kufur, nikmat, bahkan Allah Ta'ala. Ya, Kak, itulah saya takutkan, Kak. Saya takut jika saya selalu itu terhadap kelebihan yang dimiliki teman saya yang tidak bisa saya miliki, kita kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas. Hanya saya bingung, Kak. Oh, kamu bingung. Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal adalah hal yang kamu inginkan itu kan, percaya diri sih. Iya, Kak, saya ingin sekali, tapi takut dianggap oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih terlebih dahulu dengan mereka. Iya, Kak.